Mereka bilang, hidup Pak Narto dulu begitu sederhana. Sehari-hari ia mendorong gerobak baksonya dari kampung ke kampung, menyapa anak-anak kecil yang menjerit kegirangan saat mendengar suara ketukan mangkuknya. Ia dikenal ramah, tak banyak bicara, namun murah senyum. Setiap siang, gerobaknya biasa mangkal di bawah pohon trembesi tua dekat lapangan bola, tempat anak-anak dan buruh bangunan sering menyesap kuah baksonya yang gurih. Namun semuanya berubah dalam sekejap. Tak ada yang tahu pasti kapan perubahannya dimulai. Hanya saja suatu hari, Pak Narto tak lagi terlihat mengemudikan gerobaknya. Ia tak lagi muncul di pinggir lapangan, tak lagi mengadu kuah dalam panci aluminium orang tuanya. Sebaliknya, ia terlihat melintas di jalan kampung dengan mobil sedan hitam mengilap, kacanya tertutup rapat. Rumah orang tuanya yang dulu berdinding papan tiba-tiba berubah menjadi bangunan 2 lantai berpagar tinggi, dengan lampu taman dan patung-patung singa di teras depannya. Orang-orang berbisik, mungkin dia menang undian, atau mendapat warisan dari kerabat jauh. Tapi lama-kelamaan desas-desus lain mulai muncul. Terutama ketika kabar duka datang satu persatu. Pertama, istri yang dikenal sehat-sehat saja, tiba-tiba ditemukan tak bernyawa di dapur. Katanya serangan jantung. Tak lama kemudian, anak kecil yang masih kuliah mengalami kecelakaan saat perjalanan pulang, mobilnya terguling masuk jurang. Menyusul kemudian adik laki-lakinya, yang konon berbaring di kamar mandi dan kepalanya terbentur kloset. Semua kematian itu tampak wajar, seperti nasib sial belaka. Namun terlalu banyak untuk dianggap kebetulan. Pak Narto tetap diam. Tak satu pun tetangga yang mengundangnya ke pemakaman. Bahkan pagar rumahnya seolah tak pernah terbuka sejak hari istrinya dikuburkan. Orang-orang mulai enggan melewati rumah itu. Ada yang mengaku mendengar suara tangisan dari lantai 2 saat malam hari. Ada pula yang bersumpah melihat sesosok perempuan berkebaya putih berdiri di balkon, menatap kosong ke jalanan yang lengang. Waktu berjalan. Cerita tentang rumah Pak Narto mulai berubah menjadi legenda gelap. Apalagi ketika sebuah kejadian aneh mengejutkan kampung itu. Pada suatu pagi yang lembab dan mirip, warga dikejutkan oleh pemandangan aneh. Rumah Pak Narto terlihat seperti ditinggalkan terburu-buru. Pintu pagarnya menganga, ket temboknya mulai mengelupas, dan lampu taman yang biasanya menyala sepanjang malam kini mati. Namun yang paling mengejutkan adalah gerobak baksonya. Ya, gerobak tua berkarat yang dulu sudah dibuang, entah bagaimana kini muncul katanya kembali tepat di depan gerbang rumahnya. Gerobak itu berdiri diam, menutupi jaring laba-laba dan lumut, seolah-olah bangkit dari kubur masa lalu. Panci-pancinya kosong, sendok kayunya masih menggantung, dan pada salah satu sisinya, ada noda kecoklatan seperti darah yang mengering. Sejak saat itu, kejadian-kejadian ganjil semakin sering terjadi. Anak-anak kampung mulai bermimpi buruk. Mereka bilang, dalam mimpi itu disajikan mereka menyajikan bakso panas. Tapi saat mereka menyuapnya, kuahnya berubah menjadi darah dan bola-bola dagingnya menyerupai mata manusia. Beberapa warga merasa seperti bersantai saat melewati rumah itu, padahal tidak ada siapa-siapa. Beberapa mengaku mencium aroma kaldu daging dari arah gerobak itu, meski jelas sudah tak ada aktivitas di sana. Hingga suatu malam, gempa kecil mengguncang kampung itu. Tak terlalu kuat, hanya beberapa detik. Tapi paginya, lebih dari separuh warga berkumpul di depan rumah Pak Narto. Mereka menemukan bahwa rumah itu kini lebih mirip dengan yang disukai. Atap lantai 2 roboh, kaca-kaca jendela pecah, dan pohon trembesi yang dulu rindang kini tumbang menimpa sisi kiri bangunan. Namun yang paling mengejutkan, gerobak bakso itu hilang. Tak ada sisa sedikit pun, tak ada bekas roda, tak ada jejak tergesek di tanah, seolah tak pernah ada di sana sebelumnya. Desas-desus pun semakin berkembang. Ada yang berkata Pak Narto menghilang sejak malam itu. Ada yang bersumpah melihat sosoknya berdiri di balik puing rumah, matanya kosong dan kulitnya pucat seperti mayat. Tapi ketika warga mencoba masuk, tak ada satupun yang dipasang.
Rumah itu pun dibiarkan begitu saja, perlahan dimakan waktu dan ditumbuhi ilalang tinggi. Pihak RT bahkan memasang rencana, tanah sengketa, untuk menjauhkan orang-orang dari rasa penasaran yang bisa berujung maut. Namun ada satu cerita yang belum banyak diketahui orang. Tentang seorang pemuda penjaga makam bernama Pardi, yang secara diam-diam melewati sisi belakang rumah Pak Narto di malam hari. Ia penasaran karena sering mendengar suara langkah kaki dari dalam, meski tak ada penghuninya. Dalam malam yang sunyi, ia mendekati jendela dapur yang kacanya masih utuh. Dan dari balik kaca itu, ia mengaku melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ia melihat Pak Narto duduk di kursi rotan, mengaduk-aduk sesuatu dalam panci besar, dengan tubuh yang sudah nyaris tak berbentuk manusia. Kulitnya melepuh, matanya merah menyala, dan di sekelilingnya berdiri bayangan-bayangan hitam tak berbentuk. Mereka berbisik dalam bahasa yang tak dipahami, sementara aroma kuah bakso tercium begitu kuat dari dalam rumah yang tak lagi seharusnya hidup. Pardi tak pernah kembali ke belakang rumah itu sejak malam itu. Bahkan ia memilih pindah kampung keluar, meninggalkan pekerjaannya. Sebelum pergi, ia hanya meninggalkan satu pesan pada kepala desa. Jangan pernah menyentuh apapun yang tersisa dari rumah Pak Narto. Apalagi jika kalian melihat gerobaknya lagi, biarkan saja. Biarkan dia terus berdagang di tempatnya sekarang, entah itu di dunia ini, atau yang lainnya. Rumah itu kini hanya bayang-bayang dari kejayaannya dulu. Dindingnya terkelupas, tertutup jamur dan debu, sementara rerumputan menjalar hingga ke teras yang retak. Tidak ada yang berani mendekat. Bahkan tukang kebun yang dulu merawat pekarangan pun tak pernah kembali. Tapi malam tetap datang, dan dengan malam, datang pula ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Sejak hilangnya gerobak itu, warga mulai mengalami kejadian-kejadian ganjil di rumah mereka masing-masing. Seorang ibu rumah tangga yang tinggal satu blok dari rumah Pak Narto mengaku menemukan kuah bakso panas di atas kompor setiap pagi. Padahal ia tak pernah memasaknya. Kuah itu wangi, menguar aroma rempah-rempah dan daging yang menggoda. Namun ketika ia berdecak, lidahnya mati rasa dan ia muntah darah hingga pingsan. Di rumah lainnya, seorang pria lanjut usia bermimpi datang ke sosok Pak Narto yang menawarinya cocok dengan bakso. Dalam mimpinya, pria itu melihat wajah Pak Narto tidak utuh. Mulutnya robek sampai ke telinga, matanya hitam kosong, dan tangan kirinya berubah menjadi sendok sayur yang terus-menerus mengaduk panci besar. Sejak mimpi itu, pria tua itu tak bisa bicara lagi. Lidahnya membengkak, hitam, seperti terbakar dari dalam. Semakin banyak yang mengalami mimpi serupa, selalu berkeliaran di bakso, panci, gerobak, dan sosok Pak Narto yang tak lagi manusia. Seorang anak kecil bahkan ditemukan berdiri sendirian di depan rumah terbengkalai itu, tengah malam, dengan mata kosong dan mulut komat-kamit seperti menghafalkan sesuatu. Saat ibunya memanggil, anak itu hanya bertanya, "Pak Narto suruh aku bantu dagang." Kepala desa, yang mulai resah karena cerita ini menyebar hingga keluar kampung, memutuskan untuk menyelidiki rumah itu bersama 3 warga lainnya. Mereka datang siang hari, saat matahari tinggi dan udara panas menyengat. Berbekal senter dan penangkal berupa doa-doa yang hafal dari kecil, mereka membuka gerbang berkarat yang kini hanya diganjal batu. Saat kaki mereka melangkah ke halaman, hawa dingin menyergap seperti selimut kabut. Udara berubah sunyi, seolah segala suara dari luar rumah dimatikan. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin, hanya dengungan halus yang entah dari mana asalnya. Pintu depan rumah tidak terkunci. Ketika mereka mendorongnya, pintu itu terbuka dengan derit panjang seperti keluhan makhluk tua yang terbangun dari tidur panjangnya. Ruangan di dalamnya gelap dan lembab. Bau anyir bercampur busuk menyeruak dari dalam, memaksa mereka menutup hidung dengan tangan. Ket tembok mengelupas seperti kulit mati, dan lantainya lengket, meninggalkan jejak sepatu mereka setiap kali melangkah. Di ruang tamu, terdapat kursi rotan kosong dan sebuah cermin besar yang retak membentuk garis seperti wajah tersenyum.
Salah satu warga melihat bayangannya berubah menjadi sosok lain di cermin itu, dengan mata hitam legam dan darah menetes dari mulut. Ia menjerit dan mundur. Tapi saat mereka semua menoleh ke cermin itu lagi, hanya pantulan biasa yang tampak. Mereka melewati lorong gelap menuju dapur. Di sanalah bau itu makin menyengat. Dapurnya tampak seperti habis digunakan. Ada panci besar di atas kompor tua, dengan abu hitam berserakan di sekitarnya. Di dinding, tergantung beberapa foto yang sudah menguning, salah satunya menunjukkan Pak Narto bersama keluarganya. Anehnya, wajah semua orang dalam foto itu terhapus kabur, kecuali wajah Pak Narto yang justru tampak lebih jelas dan tersenyum sangat lebar. Salah satu dari mereka, seorang lelaki muda, mendekati panci besar itu dan mencoba mengintip ke dalam. Ia bermimpi melihat cairan gelap yang mendidih pelan-pelan, meskipun tak ada api di bawah panci. Saat ia mencelupkan ujung senter ke dalam, cairan itu melelehkan kaca lentera seperti asam. Ia mundur terhuyung, sementara suara berbisik mulai terdengar dari balik dinding. Suara itu bukan sekedar gema. Mereka bisa mendengarnya dengan jelas. Bisikan cepat, dalam bahasa yang tak mereka kenali, namun penuh tekanan dan kemarahan. Mereka memutuskan untuk segera keluar, tapi sebelum sampai ke pintu, mereka mendengar langkah kaki menuruni tangga dari lantai 2. Langkah itu berat, menyeret, seolah-olah kaki yang pincang. Suaranya menggetarkan lantai kayu tua, membuat debu beterbangan dari langit-langit. Mereka membeku. Tidak ada satupun yang berani menoleh ke arah tangga. Tapi dari sudut mata, mereka melihat bayangan tinggi berdiri di ujung anak tangga. Sosoknya tidak sepenuhnya gelap. Kulitnya mengilap seperti daging mentah, matanya menyala merah, dan tubuhnya meneteskan cairan hitam yang merambat di lantai. Tanpa aba-aba, mereka keluar berlari. Pintu yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Salah satu dari mereka memaksa membukanya, sementara yang lain membaca doa dengan suara gemetar. Setelah beberapa detik terasa seperti macet, pintu itu terbuka sendiri, membuat mereka terjatuh keluar. Mereka tidak pernah kembali ke rumah itu lagi. Kepala desa mendeklarasikan larangan keras untuk mendekati atau menyentuh rumah Pak Narto. Bahkan pagar rumah itu kini dipaku dengan papan-papan dan tulisan tangan, "Terlarang masuk. Rumah ini bukan milik kita lagi." Namun meski rumah terkunci, gangguan tetap terjadi. Warga mulai kehilangan hewan peliharaannya. Kucing dan anjing yang berkeliaran malam hari ditemukan mati tanpa mata dan lidah. Beberapa sumur warga mengeluarkan bau amis yang tak bisa dijelaskan. Seorang penjual sayur bahkan mengaku melihat gerobak bakso tua lewat di gang kecil di belakang rumahnya saat fajar menyingsing. Yang paling mengerikan adalah kesaksian seorang pemuda bernama Arman. Ia bekerja sebagai satpam di kompleks perumahan sebelah kampung. Suatu malam, ia melewati rumah Pak Narto karena jalan pintasnya lebih cepat. Di sana, ia melihat lampu-lampu rumah menyala. Dari balik jendela, ia melihat Pak Narto tengah menyajikan mangkuk-mangkuk bakso kepada tamu-tamu tak kasat mata. Bayangan hitam yang duduk tenang di kursi, memakan bakso yang tampak seperti bola mata manusia. Ia melaporkan hal itu ke kepolisian, tapi semua orang mengira itu gila. Ia dipecat dari pekerjaannya dan kini hidup di panti rehabilitasi jiwa. Namun sebelum dibawa pergi, Arman sempat berbisik kepada seorang warga kampung. Dia belum selesai berdagang, dan kalian semua masih jadi calon pembelinya. Tak ada lagi yang berani menyebut nama Pak Narto dengan lantang. Seiring berjalannya waktu, kampung itu menjadi seperti tubuh yang kehilangan jantungnya. Suasana selalu muram, dan angin malam membawa aroma kaldu yang tak pernah jelas dari mana datangnya. Para tetua kampung memilih diam, menyimpan cerita dalam hati, seolah setiap kata yang diucapkan bisa membangunkan sesuatu yang sudah lama haus akan kehadiran manusia. Namun tak semua orang mempercayai cerita tua. Seorang pemuda perantau bernama Dimas, yang baru pindah ke rumah kontrakan tak jauh dari rumah Pak Narto, mendengar kisah-kisah itu dengan senyum miring.
Ia membayangkan bualan orang kampung yang terlalu lama hidup dalam ketakutan. Baginya, semua itu hanya mitos yang dibesar-besarkan oleh ketidaktahuan dan trauma. Dimas adalah pencipta konten kecil-kecilan. Ia memiliki kanal video yang fokus pada penelusuran tempat-tempat angker. Melihat rumah Pak Narto yang terbengkalai, dengan cerita-cerita kelam di baliknya, itu bukan ancaman, melainkan kesempatan emas. Dengan kamera dan alat perekam suara, ia bersiap menjelajahi rumah yang sudah bertahun-tahun tak menyentuh manusia. Malam itu, langit dipenuhi awan kelabu, bulan bersembunyi di balik kabut. Dimas memasuki pekarangan rumah dengan percaya diri. Papan larangan yang tergeletak di pagar hanya dianggap hiasan. Ia membuka pagar berderit dan melangkah perlahan, merekam setiap sudut halaman yang dipenuhi rumput liar dan pecahan kaca. Sesekali ia berbicara ke arah kamera, menjelaskan kisah-kisah yang ia dengar dari warga sekitar. Saat ia membuka pintu depan, hawa dingin langsung menyambut. Lebih dingin dari luar, seperti masuk ke dalam perut bumi. Lampu senter menyapu ruang tamu yang dipenuhi debu, lalu menuju dapur. Semuanya tampak seperti yang digambarkan orang-orang. Kursi rotan tua, cermin retak, dan panci besar yang berdiri angkuh di atas kompor. Namun Dimas tidak melihat apa-apa yang membuatnya gentar. Semua hanya ruangan kosong. Ia tersenyum kecil. Mereka menakuti diri mereka sendiri, gumamnya dalam hati. Lalu ia memutuskan naik ke lantai 2. Tangga tua itu mengerang di setiap langkahnya. Saat mencapai puncaknya, ia menyadari bahwa udara di atas terasa lebih berat. Dindingnya terisi coretan samar seperti bekas tangan yang dicelupkan lumpur. Di ujung lorong, ada satu kamar yang pintunya tertutup. Dimas mengemudinya perlahan. Ruangan itu gelap gulata. Ia menyorotkan senter ke sekeliling dan menemukan sesuatu yang tak ia duga, menemukan penuh dengan foto. Puluhan, bahkan ratusan foto, menampilkan orang-orang berbeda dari segala usia. Anak-anak, remaja, pria dewasa, perempuan tua. Semuanya difoto dengan latar yang sama, di depan gerobak bakso tua. Mereka tersenyum dalam foto, tapi mata mereka tampak kosong. Di bawah setiap foto, ada tanggal, dan semua tanggal itu adalah tanggal kematian, seperti yang tertulis di batu nisan. Jantung Dimas berdegup lebih cepat. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari bawah. Seperti ada sesuatu yang naik perlahan, menyeret kaki yang berat. Dimas mematikan senter, menahan napas. Langkah itu semakin dekat, dan di dalam remang, ia melihat bayangan tinggi muncul di ambang pintu. Sosok itu bukan lagi manusia. Kulitnya melepuh, matanya merah terang, dan dari tubuhnya meneteskan cairan hitam kental. Di tangannya, ia menggenggam sendok sayur berkarat. Di belakangnya, bayangan-bayangan hitam tanpa bentuk mulai berkabut di lantai, dinding, dan langit-langit seperti kabut hidup. Dimas berlari, menuruni tangga tanpa menoleh. Nafasnya berat, kameranya terjatuh dan pecah. Saat ia mencapai dapur, ia melihat panci besar itu mulai mendidih sendiri, mengeluarkan bau busuk bercampur amis. Suara-suara mulai menggema dari dalam panci, seperti ditelan yang ditelan mendidih. Pintu depan tertutup rapat. Ia menariknya, mendorong, memukul, semua sia-sia. Dari belakang, suara Pak Narto terdengar untuk pertama kalinya. Bukan suara manusia, melainkan dengungan rendah seperti gergaji yang bergetar di dalam dada. Sudah lama tidak ada pelanggan baru, bisik suara itu, meski tak ada mulut yang bergerak. Dimas kepalsuan badan. Sosok itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya sangat dekat, dan matanya seolah memakan jiwa. Dalam sekejap, kegelapan menelan segalanya. Pagi berikutnya, warga menemukan pintu rumah Pak Narto terbuka. Sesuatu yang belum pernah terjadi sejak terakhir rumah itu dikunci. Mereka menemukan kamera rusak di lantai ruang tamu. Tidak ada jejak Dimas, tidak ada jejak peralatan lainnya. Di dapur,
Panci besar itu masih berdiri, tapi di dalamnya terdapat sesuatu. Semacam potongan kain jaket dan serpihan logam kecil yang menyerupai bagian kamera. Kabar itu menyebar. Kanal video Dimas yang semula sepi, tiba-tiba penuh komentar. Salah satu video terakhirnya muncul entah dari mana, berdurasi 3 menit, meski tidak pernah diunggah oleh siapapun. Video itu hanya berisi visual gelap dengan suara bisikan. Yang kau makan adalah bagian dari perjanjianku. Dan warung ini tak pernah tutup. Beberapa bulan setelah kejadian itu, pemerintah daerah datang dan menutup akses menuju rumah Pak Narto. Pagar setinggi 2 meter dipasang, dan semua jalur menuju rumah itu dialihkan. Namun suara-suara tetap terdengar. Aroma bakso tetap sesekali menguar, terutama saat malam Jumat Kliwon. Bahkan ada supir ojek online yang mengaku mendapat pesanan dari titik yang tidak bisa diakses. Lokasinya tetap ada di depan rumah itu. Pesanannya selalu sama. Bakso urat, kuah pedas, tidak pakai bawang. Kini warga tahu satu hal, warung Pak Narto tak pernah benar-benar hilang. Ia tetap berdagang, di balik dunia yang tak kasat mata. Menyediakan hidangan bagi mereka yang tersesat, tamak, atau sekadar tidak percaya. Karena pesugihan bukan sekedar perjanjian, tapi ikatan yang terus mengalir, selama ada yang lapar dan siap diklik.